Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, mulai dari malam tadi sampai kita kembali ke rumah masing-masing, menjadi ibadah terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke ilmu berpengetahuan saat ini. Dan kita kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat, semoga kita bersyafaat yaumil mahsyar. Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Sebenarnya yang kasih tausiah pagi ini adalah Ibu Susi. Mungkin karena ada keperluan lain, kita doakan saja. Mudah-mudahan semua urusan beliau menjadi lancar pada hari ini. Pada khutbah singkat ini, judul tausiah kita adalah antara masjid dengan jamaah. Masjid adalah rumah Allah, sedangkan jemaah berarti tamunya Allah. Kalau dikatakan rumah Allah, tamunya kita atau jemaah, maka di sini tempat saling terjadinya hubungan baik antara manusia dengan Allah. Kalau dikatakan ini rumah Allah, berarti masjid ini adalah rumah kita semua, karena kita adalah tamu terbaik di sisi Allah SWT. Andai kata ini adalah rumah kita bersama, pasti kita selalu menjaganya, baik segi kualitas, kuantitasnya, pasti kita pertahankan setiap kalangan umat. Jika kita dikatakan sebagai tamu Allah atau tamu di dalam masjid ini, kita akan mempersiapkan apa yang kita datangi rumah tersebut. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, andai kata kita pergi bertamu ke rumah orang lain, salah satu yang perlu kita persiapkan pasti pakaian terbaik yang kita pakai hari itu. Kenapa? Pasti kita yang pertama merasa segan dengan tuan rumah andai kata pakaian kita tidak bersih. Yang kedua, pasti kita akan selalu membawa buah tangan. Jadi misalkan kita bertamu ke rumah orang lain, pasti kita membawa buah tangan dengan harapan memperkuat atau menjalin tali silaturahmi tadi. Yang ketiga, andai kata kita pergi bertamu, pasti di rumah orang tersebut kita mengungkapkan kata-kata yang baik. Tidak ada kata-kata yang kita sampaikan kita bertamu tadi yang membersakiti hati orang yang kita jumpai tadi. Begitu juga dengan masjid Bapak dan Ibu. Andai kita pergi ke masjid, ke rumah Allah, karena kita sebagai tamu Allah, berikanlah hal yang terbaik yang ada di masjid ini. Sebagai contoh, masjid adalah tempat kita sholat yang paling tenang. Jadi dikatakan sebaik-baik sholat di rumah, alangkah baiknya sholat berjamaah di masjid.
apalagi untuk kaum laki-laki. Masjid adalah tempat itikaf yang lebih baik dibanding di rumah kita. Kenapa orang mau itikaf dari pagi sampai malam? Kalau kita tengok di bulan Ramadan, bahkan 10 hari terakhir, beliau rela meninggalkan anak istri. Kenapa? Demi menghadapi Allah dengan tenang. Karena ini adalah rumah terbaik dibanding rumah-rumah yang lain. Masjid adalah tempat kita musyawarah terbaik dibanding tempat-tempat yang lain. Karena kenapa dikatakan tempat terbaik? Salah satu orang musyawarah dalam masjid, dia mengingat Allah. Kalau kita musyawarah di luar masjid, pasti kita mengutamakan ego dan emosi. Tapi jika kita musyawarah dalam masjid, pasti kita selalu mengingat Allah. Karena kita tahu ini adalah tempat rumah terbaik dibanding rumah-rumah yang lain. Makanya Bapak dan Ibu, dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah anak istri kamu dari siksaan api neraka. Kenapa kita dipanggil? Jangan kita seorang beriman, mengaku beriman yang kuat, mengaku beriman yang baik, tapi tidak mampu menjaga anak istri dan keluarga kita. Salah satu caranya, ajaklah beliau melaksanakan sholat, itikaf, dan hal-hal yang terbaik di dalam masjid ini. Karena sesuai dengan judul tausiah kita tadi, masjid adalah rumahnya Allah, jemaah adalah tamunya Allah. Jadi di sini kita harus bisa memposisikan kita sebagai tamu dan memposisikan masjid sebagai rumah Allah. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita bisa mengambil iktibarnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.